Teman-teman semua, sebelum kita sedikit membahas tentang diskusi kita yang kemarin atau minggu lalu, saya sedikit menghantarkan pada teman-teman tentang konsep atau gagasan pembangunan. Jadi kalau didasarkan pada gagasan pembangunan itu secara umum ada 3 gagasan besar pembangunan. Yang pertama itu ada disebut dengan CD atau istilah lain biasanya disebut dengan Comdep. Kemudian muncul juga ada istilah lain dengan CO. CO itu Community Organizer. Kemudian selanjutnya yang hangat-hangat, yang baru saat ini berkembang di tengah-tengah masyarakat dan sepertinya menjadi sebuah euforia pembangunan di negara-negara, baik negara berkembang maupun negara-negara dunia ketiga atau negara maju, yaitu CA. Nah, mari kita lihat apa itu CD. Jadi CD atau dikenal dengan Comdep tadi, menurut definisi dari PBB, sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat. Jadi untuk itulah Comdep atau CD, biasanya karena ini dirancang, biasanya dia datangnya dari pusat, kemudian diturunkan ke bawah. Nah, dengan tujuan apa? Pembangunan itu terpetakan secara komprehensif, disesuaikan dengan visi misi negara, disesuaikan dengan tujuan negara. Dalam misalkan teori Rostow ada beberapa tahapan yang ingin dicapai. Nah, ketika ini terkonsep dengan baik, diharapkan capaian-capaian selanjutnya juga akan menjadi lebih baik, akan mudah tercapai karena terprogram. Tapi kenyataannya, misalkan menganut pada teori trickle down effect. Jadi trickle down effect itu masuk untuk menguatkan konsep CD ini. Ternyata pembangunan yang dari pusat yang diletakkan pada suatu wilayah ternyata mengalami kegagalan karena apa? Karena dia tidak bisa menyerap ke negara-negara atau wilayah-wilayah periferi. Nah, demikian pula dengan konsep CD ini. CD ditinggalkan karena dianggap ini terlalu intervensif ya, negara terlalu intervensi terhadap proses pembangunan yang sebetulnya apa yang dibayangkan oleh negara, apa yang diprogramkan oleh negara atau pemerintah, ternyata tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, dengan potensi ekonomi, potensi sumber daya yang ada di dalam masyarakat. Nah, untuk itulah kemudian CD ternyata ditinggalkan. Jadi teman-teman harus ingat, saat ini sudah tidak pakai CD lagi. Kalau teman-teman masih menggunakan CD, berarti kembali pada masa yang lalu. Masa Orde Baru. Nah, kemudian yang kedua, ini community empowerment. Jadi setelah CD itu ditinggalkan, kemudian muncul konsep community empowerment. Nah, konsep empowerment ini hadir sebagai sebuah manifestasi untuk memunculkan potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat yang diintegrasikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, oleh karena itulah pembangunan di suatu wilayah harus memperhatikan apa saja potensi masyarakat, apa saja kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan space atau ruang kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam merancang pembangunan-pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang sesuai dengan harapan mereka, yang sesuai dengan tujuan hidup mereka. Nah, untuk itulah community empowerment paling tidak mensyaratkan ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, memberikan pelimpahan kewenangan kepada wilayah-wilayah supaya masyarakat itu menjadi masyarakat yang terberdayakan, bukan terperdaya ya, tetapi diberdayakan. Masyarakat yang terberdaya. Yang kedua, negara memerlukan adanya stimulasi atas potensi masyarakat. Terkadang masyarakat itu mereka memiliki potensi baik sumber daya maupun sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
tetapi mereka bingung, tidak tahu bagaimana cara mengembangkan potensi itu. Nah, untuk itu perlu adanya stimulan, baik dari sumber daya keuangan maupun stimulan terhadap sumber daya manusianya, peningkatan pelatihan dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu harus adanya kontrol. Nah, negara masuk atau pemerintah masuk untuk melakukan kontrol, baik atau tidak. Jadi artinya empowerment ini tidak dilepaskan begitu saja, tetapi tetap ada kontrol dari negara atau dari pemerintah. Selanjutnya yaitu community organizing. Jadi community organizing ini yaitu pengorganisasian masyarakat menurut Beckwith dan Loves. Jadi proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemukanali ancaman yang ada secara bersama-sama. Jadi ini biasanya dipakai oleh NGO, konsultan-konsultan ini memakai strategi ini. Jadi dan ya apa namanya antara CD, CA dan CO itu sebetulnya saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Tetapi ya memang sampai saat ini sebetulnya CD ditinggalkan, kemudian sementara CO tidak terlalu familiar, tidak terlalu apa namanya dilekatkan dalam konsep pembangunan. Kemudian suatu upaya untuk membangun kekuatan yang melibatkan partisipasi antar aktor dalam menggali masalah dan potensi yang ada sebagai modal untuk mengubah suatu ke arah yang lebih baik. Nah, terkadang kan aktor-aktor yang ada di dalam masyarakat itu menjadi raja-raja kecil yang merealisasikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini yang menjadi koreksi dalam community organizing ini. Nah, di sini saya ingin fokus pada dua hal sebelum nanti pada pertemuan setelah ujian tengah semester nanti kita akan membahas tentang CA-nya, tetapi untuk ini saya membahas tentang CD dan CO dulu. Oke. Ada 3 program CD. Ya, jadi basisnya itu CD itu basisnya community, masyarakat. Sama nggak dengan CA? Ya sama juga. Gitu. Jadi community base yang paling dikuatkan, yang paling diutamakan. Bagaimana membangun masyarakat secara utuh. Walaupun tadi sebagaimana saya sampaikan itu mengalami kegagalan-kegagalan. Yang kedua, local resource base. Jadi memetakan lokal sumber daya lokal. Kalau community base itu dengan membentuk berbagai macam organisasi di kalangan masyarakat, ada Karang Taruna dan lain sebagainya. Ada AMPI, ada berbagai macam komunitas-komunitas, ada PKK dan lain sebagainya. Kemudian local resource base itu dia lebih menekankan pada aspek pemetaan sumber daya lokal. Nah, celakanya ketika ini terpetakan sumber daya lokal tadi, justru sumber daya lokal yang ada itu dieksploitasi. Kemudian ketika ini tidak memiliki sumber daya lokal yang baik, ditinggalkan. Sehingga pemerataan pembangunan itu berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, kemudian sustainable. Diharapkan sebetulnya adanya keberlangsungan dari sebuah proses pembangunan. Walaupun kenyataannya sebetulnya ketika kita masuk dalam local resource base, ternyata tidak ada sustainable-nya. Nah, makanya ini ditinggalkan. Yang kedua sasarannya. Sasaran yang pertama yaitu kapasitas masyarakat. Dapat dicapai melalui empowerment, melalui pemberdayaan. Nah, jadi di sini sebetulnya lebih terbuka pada pemberdayaan masyarakat dalam CD itu. Kemudian agar masyarakat berpartisipasi dalam proses production, equity yaitu kesetaraan gender, kemudian tidak SARA, kemudian dan status sosial, keamanan, sustainable keamanan dan cooperation, kerjasama antara satu dengan yang lain.
Kemudian yang kedua sasarannya yaitu berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat diharapkan dapat sejahtera. Jadi sangat ideal sekali, sangat bagus kelihatannya. Nah, CEO pun demikian. CEO pun sangat ideal sekali atau idealis. Jadi masyarakat itu ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan. Mereka ditanyai walaupun mungkin bukan sebagai bagian dari tim pembangunan itu. Tetapi mereka dimintai pendapatnya. Ada FGD atau FGD. Kemudian ada strategi-strategi yang lain yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Nah, agar apa? Hasil pembangunan yang dicapai sesuai dengan ekspektasi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harapannya semacam itu. Nah, kemudian mengacu pada pembangunan, gagasan pembangunan tentu saja mengacu pada kepentingan-kepentingan masyarakat, karena diambil dari data-data yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tetapi ternyata meskipun demikian, CD dianggap saat ini belum terlalu populer, belum terlalu dipakai dibandingkan dengan CO. Nah, di sini saya menyampaikan ke teman-teman bahwa perbedaan antara CO dengan CD. Jadi model kalau menggunakan modelnya itu CO, sasarannya itu ya tentu saja yang paling tepat itu masyarakat perkotaan. Ya relatif masyarakat di perkotaan itu kan sudah berkembang, jadi lebih enak untuk memberdayakan mereka, untuk melibatkan mereka. Belum lagi perkotaan itu daya edukasinya mungkin jauh lebih baik ya dibandingkan dengan pedesaan yang orang lebih sulit untuk masuk ke dunia akademis. Kenapa? Karena aksesibilitas ke sekolah atau mungkin ada wilayah-wilayah yang tidak memiliki sekolah-sekolah sehingga sulit untuk diterapkan. Yang kedua, bagaimana bentuknya? Ya, biasanya bentuknya bersifat advokasi, yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat. Makanya saya bilang tadi di sini cocok memang untuk konsultan, kemudian untuk aktivis-aktivis, untuk NGO dan sebagainya. Nah, yang pertama kali dulu menggagas CEO ini negaranya ya Amerika, cukup berhasil. Kemudian CD yang paling cocok yang pernah diterapkan di Inggris, Britania Raya, itu di pedesaan. Nah, kenapa demikian? CD ini lebih mudah untuk diterapkan di dalam masyarakat di pedesaan yang relatif belum berkembang. Mereka masih bingung sebetulnya konsep pembangunan yang baik itu seperti apa. Jadi ketika diberikan konsep pembangunan itu jauh lebih mudah. Tidak terlalu banyak yang mengkritik. Kemudian yang kedua bagaimana bentuknya? Bentuknya itu pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Jadi infrastruktur itu yang lebih diutamakan. Nah, negara yang pernah menerapkan ini adalah Britania. Nah, ini saya sedikit sebagaimana kemarin beberapa minggu yang lalu teman-teman telah mendiskusikan tentang trickle down effect. Nah, saya di sini sedikit saja membahas trickle down effect tadi. Jadi di sini intinya metode pembangunan dengan pendekatan pembangunan terpusat yang diharapkan dapat memberikan efek tetesan atau rembesan ke wilayah-wilayah hingga ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, konsep trickle down effect ini sangat populer ketika kita masih menggunakan CD. Pembangunan itu berada di satu titik. Seperti misalkan kita meneteskan air. Tetesan pertama mungkin dia tetap berada di tempat itu. Tetapi tetesan kedua, ketiga, dan sebagainya diharapkan dia merembes. Karena semakin banyak tetesan, dia merembes ke sekelilingnya. Kemudian akhirnya merembes kemana-mana. Nah, itulah trickle down effect. Tapi ternyata kenyataannya, di negara dunia ketiga, khususnya di negara yang penuh dengan pulau-pulau, berjajah pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke, ternyata rembesan ini tidak berjalan secara efektif. Hanya ada beberapa wilayah-wilayah yang kemudian
terimbas, terefek pada rembesan itu. Misalkan Lampung mungkin karena dekat dengan Jakarta, jadi lebih maju dibandingkan dengan lain. Tapi rembesan dari Jakarta ke Papua itu kan terlalu jauh. Kalau menggunakan teori ini, mau berapa puluh tahun, mau berapa ratus tahun, Papua akan menjadi wilayah yang maju. Kenapa? Rembesan ini ternyata membutuhkan aksesibilitas yang cukup lancar. Jadi, sehingga Lampung itu menjadi wilayah yang maju, atau Pulau Seribu lebih maju dibandingkan dengan Karimun Jawa dan beberapa pulau yang lain karena dekat dengan Jakarta. Yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan efek tetesan atau rembesan itu lebih mudah didapatkan. Jadi dia tetesan ini kan dimulai dari pusat, kemudian berdampak ke wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Nah, belum lagi itu tadi kan masalah aksesibilitas, masalah pulau-pulau yang berjauhan tadi. Belum lagi masalah korupsi. Ketika rembesan yang ada di Jakarta itu kuat, tetapi bila mana kepala-kepala daerah yang ada di wilayah-wilayah tertentu yang menjadi raja-raja di wilayahnya ternyata lebih merembeskan untuk kepentingan pribadi mereka dibandingkan dengan kepentingan pribadi masyarakat. Nah, akhirnya apa? Trickle down effect. Itu ternyata dianggap tidak terlalu efektif. Jadi yang maju itu ya wilayah-wilayah yang perkotaan. Kemudian wilayah-wilayah yang aksesibilitasnya mudah. Akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan kecemburuan sosial. Timur Leste cabut dari Indonesia karena rembesnya terlalu lama untuk sampai ke sana. Aceh hampir, Papua juga sedang bergejolak entah kala ini. Tetapi dengan harapannya, dengan beralihnya ke empowerment, pembangunan itu tidak menunggu lagi dari pusat. Tidak lagi menunggu rembesan dari pusat atau kelebihan dari pusat. Tetapi masyarakat bisa memberdayakan, bisa mengembangkan potensi mereka. Nah, ini yang menjadi kendala. Nah, ini kok saya kembali lagi ke trickle down effect. Jadi trickle down effect itu semacam ini. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa yang paling diutamakan itu di gelas ini. Ketika gelas ini penuh, dia diharapkan merembes ke sini, merembes ke sini. Kemudian ketika ini penuh, nanti merembes lagi ke sini, merembes lagi ke bawah, dan seterusnya. Sehingga terjadi pemerataan. Diharapkan seperti itu. Tapi, yang menjadi masalah itu ternyata ininya terlalu besar. Gelas yang utama ini terlalu besar. Dan sementara, sumber daya biasanya ini terlalu kecil. Oke, coba kita lihat di slide selanjutnya. Nah, coba lihat, teman-teman lihat. Apa yang terjadi kalau seandainya ada 3 gelas di sini, ada 3 botol, atau botol ini disebutlah dengan potensi wilayah. Kemudian gelas ini katakanlah wilayah-wilayahnya. Jadi wilayah yang pertama ini pusatnya lebih kecil dibandingkan dengan wilayah-wilayah, artinya kebutuhan wilayah itu lebih besar dibandingkan dengan ini. Artinya ketika ini diisi dengan sumber daya yang lumayan besar, mungkin tetesannya, rembesannya mungkin bisa nyampe ke bawah. Asalkan posisi gelas ini tepat berada di tengah-tengah. Bagaimana kalau seandainya posisi gelasnya itu miring? Miring, mungkin ini rembesannya sebelah, tidak merata. Yang mengakibatkan nanti terjadi kesenjangan sosial antara wilayah yang kiri dengan wilayah yang kanan. Nah, kemudian di gambar yang kedua, ini botolnya ya sedangan gitu, tidak terlalu besar. Tetapi kebutuhan pusat ini lumayan besar.
kira-kira merembes nggak? Dikhawatirkan rembesannya hanya sampai di sini. Atau nyampe di sini cuma setengah. Dikhawatirkan seperti itu. Hanya sampai setengah saja, tidak sampai penuh. Nah, sementara yang ketiga, botolnya kecil atau sumber dayanya kecil, kemudian pusatnya ini besar kebutuhannya, sementara alokasi anggaran untuk yang paling bawah ini juga kecil. Nah, ini berkemungkinan tidak merembes sampai ke bawah. Karena apa? Ini kebutuhannya sangat besar kelas ini. Andaikan merembes pun hanya sedikit-sedikit. Nah, yang ketiga ini kan analogi yang hampir sama dengan di Indonesia. Kebutuhan pembangunan di Jakarta itu besar-besaran. Sehingga Papua, kemudian Aceh, dulu ada Timor Leste, yang merasakan bahwa adanya ketidakadilan dalam konsep pembangunan. Dan beberapa wilayah lain, saya pikir Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, NTB, Flores, mungkin juga ya merasakan hal itu. Jika ini konsep pembangunannya seperti ini. Nah, untuk itulah konsep pembangunan yang berbasis pada teori trickle down effect kemudian mulai ditinggalkan. Demikian teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.